banyak para pemimpin di Indonesia dan juga para penegak hukum ya, itu masih di brainwash oleh ide-ide war on terror setelah 9/11 di Amerika Serikat, sehingga cara memikirkan atau memandang Islam dan umat Islam itu juga sedikit banyak seperti cara memandang Islam yang berasal dari proyek Colin Powell dan George Bush ya, pada masa itu ya, ketika Amerika dipimpin oleh Partai Republik di bawah George Bush, di mana kemudian George Bush bertahan 2 periode, perang Afghanistan, perang Irak dan seterusnya, itu yang semua perang itu adalah perang palsu sebetulnya. Nah, tetapi perang palsu karena itu datang dari cara memandang umat Islam yang salah. Nah, sayangnya war on terror di Amerika Serikat itu telah menciptakan kerugian yang besar kepada bangsa Amerika, bahkan menyebabkan kebangkrutan ekonomi dalam fase George Bush gitu ya. Lalu kemudian lahirlah Obama dalam hal ini. Tapi tiba-tiba kampanye ini masih dipakai ya, dan bahkan masih menjadi keyakinan pejabat-pejabat kita, termasuk di dalam hal ini di Indonesia. Padahal cara memandang umat salah. Kalau war on terror itu kan datang dari residu perang Afghanistan. Ketika intelijen Amerika yang dipelihara dalam perang Afghanistan itu kan melakukan digarap ya, lalu kemudian melakukan serangan balik kepada mereka kan. Tetapi umat Islam di Indonesia itu adalah umat yang kuat ya, yang telah lahir dengan karakternya sendiri, dengan citra sejarahnya sendiri, memiliki khazanah dan kekayaan sejarah yang luar biasa, yang tidak saja bisa menyelesaikan masalah keumatan dan kebangsaan di Indonesia, tapi juga bisa menyelesaikan banyak masalah keumatan dan kebangsaan di negara-negara lain. Harusnya kita itu tampil menjadi solusi dunia. Tapi oleh kelompok-kelompok yang mengimpor konflik dari sisa-sisa war on terror itu, malah umat diperlakukan seperti orang-orang yang salah paham di barat itu kepada tentang umat Islam gitu. Jadi misalnya ya, mereka tidak mengerti apa beda antara konsep agama dan negara yang di Indonesia diintegrasikan gitu. Sehingga kalau ada orang ngomong agama ya, Al-Maidah ayat 51 dianggap itu garis keras ya. Padahal itu adalah domain dari kitab suci kita dan agama kita masing-masing. Dan semua agama melakukan itu. Semua agama punya penilaian terhadap agama lain. Tapi karena pakai frame pasca war on terror itu, akhirnya itu dianggap garis keras dan berpotensi menjadi kelompok intoleran dan berpotensi direkrut oleh ISIS gitu. Jadilah ini proyek memburu orang-orang itu. Sehingga dengan ciri-cirinya orang berjenggot, orang jidatnya hitam, orang pakai celana cingkrang, orang pakai jubah, itu di-image-kan sebagai kelompok yang tidak toleran lah kira-kira. Nah, ini yang bisa berlanjut kepada instabilitas umum di Indonesia. Karena itulah kriminalisasi terhadap ulama ini memiliki bahaya yang besar sekali terhadap eksistensi bangsa Indonesia ya. Bukan saja kepada umat Islam tetapi juga kepada bangsa Indonesia. Dan itu sebabnya kita harus melawan ini kampanye kriminalisasi ini kan. Karena ini datang dari pikiran yang salah. Kalau para pejabat dan juga para penegak hukum ingin belajar gitu ya tentang apa sih umat ini, bagaimana cara membacanya, harusnya dia mengembangkan dialog ya, dengan para stakeholder, dengan kelompok-kelompok umat yang bisa menjelaskan nanti bagaimana kita mengelola bangsa muslim yang besar seperti Indonesia ini, yang sudah eksis dengan segala kemampuannya untuk meredam ya, sisi-sisi yang ekstrim dari pemahaman agama itu dari sejarah ke sejarah. Tapi suatu hari dia bermanfaat juga untuk memerdekakan bangsa ini, telah digunakan untuk memerdekakan bangsa ini. Allahu Akbar itu adalah semboyan dalam jihad memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
para pejuang dan pemimpin-pemimpin nasional yang kemudian menjadi pahlawan nasional itu berjenggot, bersorban, ya kan? Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini semua pejuang yang simbol-simbol yang mereka gunakan sekarang ini tuh justru di-frame untuk dimusuhi. Sehingga orang kayak Ustadz Bakhtiar Nasir, Habib Rizik dan sebagainya itu seolah-olah adalah musuh negara, dan kemungkinan ekstrim itu salah. Ya. Saya selalu mengatakan seperti filsafat yang diungkapkan oleh Al-Quran ini. Umat kita ini kan kayak madu, kayak lebah ya. Diamnya itu menghasilkan madu yang bermanfaat bagi semua orang. Perdamaian, salam seperti nama agama kita ini sendiri. Tapi jangan diganggu sebab itu bisa merusak. Saya pernah berhadapan dengan seorang petinggi di kepolisian dan saya agak marah. Anda ngerti nggak sih tentang umat ini? Anda ngerti nggak bahayanya kalau umat ini diganggu? Bisa menciptakan instabilitas dan tidak berhenti perang saudara dan kekacauan. Jadi hati-hati dong. Kalau nggak paham, tanya dong yang paham. Kan kira-kira gitu saya bicaranya. Jadi ini adalah karenanya, inilah saatnya ulama, para pemimpin Islam keluar, tampil untuk menjelaskan kepada bangsa kita ini, kepada orang-orang yang masih jahil tentang agama, kita sampaikan bahwa kampanye mereka ini adalah kampanye yang berbahaya. Nah, ini juga Bang, ini rame lagi kembali ya, ada upaya kriminalisasi ya terhadap semangat berukhuwah umat Islam, yaitu membantu saudara yang sedang tertindas. Gitu ya. Ini kembali dikriminalisasi. Padahal tadi yang Bang Fahri bilang, Islam ini kan ajaran yang rahmatan alamin ya, membantu sesama itu kan memang ada dalam Al-Quran. Lah ini sudah sesuai prosedur, bantu juga ke IAH, lembaga PBB. Bahkan Bang Fahri terlibat. Iya, dulu Bang Fahri yang dulu sempat yang itu. Nah ini kembali Bang, ada upaya kok disalah-salahkan, diganggu seperti ini. Pertama sekali lagi ini menegaskan terus-menerus kegagalan negara memahami potensi-potensi baik umat Islam dan kontribusinya yang sudah ada selama ini ya. Kalau bukan karena zakat, kalau bukan karena zakat fitrah, kalau bukan karena sisi-sisi dari ekonomi Islam, mana bisa bangsa Indonesia ini bertahan dalam krisis ekonomi yang begini berat ya, tapi bangsa ini tetap hidup gitu. Karena ada kebiasaan sedekah, kebiasaan menghandle saudara, tetangga dan sebagainya. Itu adalah tradisi agama semuanya. Kebayang nggak kalau nggak ada itu di bangsa kita yang besar ini gitu? Tentu kita ini sudah saling memakan untuk merebut sumber daya gitu. Nah, tapi ini nggak dipahami oleh hati yang kotor ya, oleh orang yang datang membawa pesan orang lain gitu. Maka tugas kita itu menyadarkan mereka ya. Bahaya sekali masa depan bangsa ini kalau sisi-sisi baik agama itu menjadi jahat di mata mereka ya. Sesuatu yang sudah ada dan menghidupkan kita itu seperti orang yang ingin menghilangkan udara ya, di tengah-tengah kehidupan gitu. Itu bisa menciptakan kekacauan, perkelahian, perebutan sumber daya yang luar biasa. Jadi negara itu harus tahu apa kehebatan daripada agama dan mendukung agama untuk menjadi bagian dari yang menyelesaikan masalah kita di dunia ini. Karena kalau bukan, ya kita tidak bisa bertahan. Ya. Dalam krisis yang sekarang dihadapi oleh negara-negara Barat karena sekularisme yang merajalela dulu, sehingga agama itu tidak terlalu kontributif terhadap social life begitu ya, terhadap harmoni sosial, mulai muncul konflik ya. Di mana-mana di negara-negara Barat mulai muncul konflik karena agama tidak fungsional. Nah, apakah itu mau diulang di dalam bangsa kita yang justru telah survive karena adanya agama dalam negara? Agen-agen daripada ideologi-ideologi yang sudah rusak ini masih ada dan ingin justru membawa kita itu kepada kerusakan. Ini yang harus kita lawan. Ada yang lain? Ada. Bang, kedatangan ya. Jadi soal kriminalisasi ulama ini apakah ada jadi kesalahan pemerintah dalam memahami, dan pemahaman itu mengadopsi dari Barat sendiri? Ya, secara umum begitu ya. Tapi ini kan narasi besar ya.
yang saya kira pemikirnya di dalam negara sekarang juga nggak banyak. Jadi orang-orang di Indonesia ini Pancasila aja dia nggak paham sejarah lahirnya. Makanya begitu ada Habib Rizik yang punya tesis S2 tentang itu, mereka bengong gitu loh. Ternyata Habib Rizik ini yang benar dan mengerti Pancasila. Tapi karena sudah kadung benci Habib Rizik gitu, kayaknya Habib Rizik kayak nggak paham gitu. Padahal orang-orang itu nggak ngerti. Artinya kan kalau bener jago kan, harusnya bikin dialog, bahkan debat terbuka. Siapa yang lebih ngerti nih Pancasila, antara Habib Rizik atau dengan yang melapor? Ya kan? Itu ilmiah kan. Habib Rizik tesisnya ilmiah, sudah jadi buku, ya kan? Yang ini apa pemahaman? Jangan-jangan dia nggak ngerti juga sejarahnya gitu. Artinya justru negara harus menciptakan dialektika supaya ada pencerahan. Oh, ini enggak dipakai sebagai alat kriminalisasi. Jadi saya mengatakan bahaya dari rezim Jokowi itu adalah karena dia tidak menciptakan dialektika, tapi main jalan belakang untuk melumpuhkan pikiran-pikiran yang berbeda. Dan itu adalah cara-cara dari otoritarianisme yang harus dilawan gitu. Kalau dia berani kan dia dialog aja. Fair itu. Mungkin karena dia nggak punya kosakata yang cukup, akhirnya dia pakai kosa senjata aja. Nggak punya konsep juga tentu. Ya nggak punya konsep, tapi dia pakai kekuasaan gitu. Dan itu tidak sehat dalam demokrasi yang sedang tumbuh gitu. Nah, kita sebagai kalangan Islam begitu harus tegar dengan dialektika gitu, harus kuat gitu, harus meyakinkan gitu bahwa negara ini salah. Nah, oleh sebab itu sambil kita mengkonsolidasi umat Islam bahwa memang nggak bisa Indonesia ini dipimpin oleh orang yang nggak ngerti agama, berbahaya sekali. Dia harus mengerti agama, dia harus mengerti bagaimana agama itu fungsional dalam membesarkan negara, melahirkan peradaban gitu. Bung Karno itu orang nggak tahu, itu kan guru agama sebetulnya, ya kan? Kan dia kalau bukan karena adanya Bung Karno dan haji-haji yang menjadi anggota tim 9 dalam Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BUPKI, nggak akan lahir sinergi antara agama dan negara dalam konsep Pancasila. Itu pikiran yang brilian itu, menggabungkan antara makosid syariah dengan keperluan lahirnya negara gitu, yang punya fondasi yang kuat gitu. Itu kalau orang nggak paham agama itu nggak lahir begitu, ya kan? Nggak lahir konsep ketuhanan dalam negara gitu. Karena kalau nggak, kita sudah jadi sekuler murni, nggak lahir konsep kemanusiaan, ya kan? Nggak lahir konsep musyawarah, ya kan? Ada hifzul akal, ya kan? Hifzun nafas di dalam makosid, itu nggak akan jadi Pancasila gitu. Itu kan karena orang-orang beragama. Nah, tiba-tiba di ujung ini kita ada kedatangan orang yang nggak paham gitu, nggak paham agama dan juga nggak paham negara. Akhirnya negara itu berjalan ke arah destruksi kepada agama, dan justru ini nanti akan melahirkan destruksi kepada negara. Ikatannya itu melemah gitu loh, ya kan? Kenapa Indonesia ini begitu besar? Karena pidato Soekarno itu kedengeran di semua tempat. Sultan-sultan di daerah itu melepaskan kursi kesultanannya, bergabung dengan Indonesia, itu karena dia lihat ada representasi Islam. Kan sultan itu, kalau kita bicara timur ini kan, Tidore itu menyumbang sepertiga Republik Indonesia. Itu dia lepaskan kerajaannya itu, ya kan? Sultan Ternate, Sultan Tidore, orang-orang Melanesia itu kan karena melihat ada Islam di pidato-pidatonya Soekarno dan di Pancasila. Nah, tiba-tiba sekarang ini mau disuruh jadi sekuler. Kerajaan-kerajaan di Sumatera ini, ya kan? Sumatera Barat itu sebagai pusat dari kebudayaan Islam, Samudra Pasai di Aceh dan sebagainya, itu gabung. Itu adalah kerajaan Islam semua yang gabung dengan Indonesia. Jadi ini Indonesia ini adalah kesultanan dan kerajaan Islam yang bergabung. Kenapa dia bergabung? Padahal ideologinya agama. Ya kan, sultan-sultan itu kan diangkat dan disumpah dan dibaiat dengan Al-Quran. Kenapa mereka? Karena dia lihat Pancasila ada Islamnya. Nah, kalau Islamnya Pancasila itu hilang, apa alasan dia bergabung? Nah, ini yang begini-gini ini mungkin udah nggak dibaca lagi sama pejabat. Sehingga, wah, sekarang ini ideologi kita yang ikutin yang punya uang aja. Dia pengen sekuler, dia pengen seenaknya aja, ya kan, dengan ideologi materialismenya, ya kan, petantang petenteng begitu loh. Ini merusak di masa depan. Karena itu
kita sebagai umat Islam itu harus tegar ya, nggak boleh kekanak-kanakan, nggak boleh ngambek. Kita yang harus memimpin situasi ini supaya situasi kembali normal. Ya. Oke, ada lagi? Pesan, Cukup ya? pesan satu kali Bang. Satu lagi. Pejabat, Oke. apa pesan untuk pejabat dan penegak hukum tentang kasus kriminalisasi? Sebenarnya secara umum saya sebagai generasi muda itu punya pesan. Malu saya lihat pejabat-pejabat yang senior-senior ini kurang baca gitu. Jadi mereka harusnya kembali membaca Indonesia itu apa sebetulnya gitu. Ya. Jangan jadi nggak paham Indonesia, nggak paham sejarahnya. Ya. Karena kalau Indonesia ini dibaca dari fenomena Jakarta saja, karena 70% dari akumulasi uang ada di Jakarta, kita meleset membaca Indonesia. Indonesia itu Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan itu adalah khazanah yang luar biasa ya. Di mana Islam sebagai komponen terbesarnya itu ya telah melebur di dalamnya, menerima ya kenyataan bahwa kita ini berbagai-bagai, bersuku-suku. Tetapi jangan lupa bahwa Jakarta itu telah merampas banyak hal dari Indonesia. Uangnya, perhatiannya, keindonesiaannya bahkan dirampas oleh Jakarta ini. Karena di Jakarta ini seolah-olah orang tuh boleh kurang ajar terhadap agama, kurang ajar kepada kitab suci, ya kan, menghina ulama, mengkriminalisasi ulama. Itu kelakuan Jakarta semua, dan itu berbahaya sekali bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu. Satu lagi singkat Bang, terkait dengan kriminalisasi ini kan kemudian komentar dari Kapolri di rapat dengan Komisi 3 itu dikait-kaitkan dengan Suriah. Ustadz Bahtiar Nasir dituduh mengirimkan dana ke Suriah yang kemudian langsung di framing bahwa ini untuk ISIS. Sementara Bang Fahri salah satu orang yang hadir juga ketika itu ada penyerahan secara simbolis di DPR. Justru elemen-elemen kemanusiaan untuk Suriah ini kan melibatkan DPR, melibatkan unsur negara untuk menyatakan bahwa kami ini resmi, tidak jalur-jalur yang aneh-aneh itu, yang mungkin dianggap melanggar undang-undang atau melanggar membahayakan negara. Bagaimana komentar Bang Fahri terkait Makanya saya mengatakan kalau Ustadz Bahtiar Nasir itu teroris, maka saya juga teroris, dan banyak tokoh-tokoh Islam juga teroris. Kalian aja tangkap semuanya, biar puas gitu loh ya. Biar kalau bisa semua orang Islam ini jadi teroris gitu. Ya, berdarah-darah lah kita ini, terbakar semuanya gitu. Jadi kelakuan-kelakuan seperti ini adalah kelakuan-kelakuan berbahaya ya, yang harus di stop. Maka juga saya menghimbau teman-teman di DPR itu harus waspada dan sering-sering menginvestigasi kelakuan dari pejabat-pejabat yang ingin melenceng dari cita-cita kita bersama, mengimpor agenda-agenda orang asing ke dalam tubuh Republik, dan membaca bangsa sendiri dengan cara membaca orang asing. Saya kira ini adalah penyakit yang wabah ya di banyak penegak hukum. Mari kita ruqyah bersama-sama supaya sembuh ya. Saya kira itu cara kita menyembuhkan mereka. Kita doakan mereka, kita bacakan mereka ayat kursi supaya setannya hilang begitu ya. Dan mudah-mudahan mereka kembali menjadi seorang muslim yang menggunakan hatinya secara jujur. Saya kira itu.